temanya supaya tahu. Nah, di bawah itu di programnya di programnya Farhan ini ada GCH ya. Nah, ya, ini juga satu satu apa namanya perintah yang boleh ditambahkan ketika kalian ingin mengkonfirmasi dulu ya programnya udah betul atau belum. Kalau di enter baru dia reset zero, jadi keluar dari programnya ya. Bagus sekali jadi tambahan pakai switch case ya, dipakai lagi switch case sama break ya. Kemudian ini juga pilihannya satu dan dua, dan dicek di sini apakah inputnya satu atau dua. Kalau dia tidak sama dengan satu dua, dia akan continue ya, masukin terus sampai betul-betul inputnya satu atau dua untuk memilih ya menu tersebut. Ini sudah sangat bagus menggunakan pilihan menu, dan ini bisa menjadi salah satu tambahan ya bagi teman-teman yang belum menemukan menu di dalam programnya ya, supaya programnya lebih fungsional. Mungkin yang bagian kedua sih sama ya, saya kira ya, karena fungsinya tinggal dipindah saja. Coba lihat di luar segi 4 dot hanya pindah ke sini. Pengen pindah di situ. Oh, satu-satu ya. Oh, sini 3H, oh sini 4H. Oh, oke. Ya, sebenarnya banyak ya. Sebenarnya gabung aja ya. Luas, misalnya gitu. Luas dot H, misalnya gitu. Di luas segitiga, luas segi 4, semua di situ. Ya. Tapi yang nggak apa-apa lah kalau mau bikin dua juga. Tapi artinya yang hanya kalau misalnya apa apa istilahnya apa harus panggil banyak gitu kan, jadi di programnya jadi ditambah barisnya gitu kan ke bawah gitu, hapus aja. Terus nggak perlu pakai input lagi ya, di apa luas tadi luas data tadi math ini hapus aja ya, nggak perlu ya. Oke, langsung aja fungsi. Oke, plot ini apa, oh dia pakai itu STRTF ya. Oh iya, harus pakai, harus ada input berarti. Ya udah, math ya, maaf, CPS jadi luas H, CPS nya jadi luas H, luas titik H. Oke, ya, sip. Jadi compile, harus jalan, dan programnya sama seperti tadi jalannya. Oke, bagus. Saya kira ini salah satu masukan juga teman-teman ya, bisa meringkas programnya sehingga dengan dua file tadi programnya akan lebih gampang dimodifikasi atau gampang diubah, ditambah, dikurangi, dan seterusnya ya. Function-functionnya makin lama makin banyak. Saya kira kita tutup dulu sesi kita sampai saat ini. Mohon maaf ini kepada asisten lab agak molor sedikit dari waktu ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa jumpa dalam pertemuan offline ya. Saya ucapkan selamat mengikuti praktikum setelah ini, dan sampai jumpa lagi minggu depan. Salam sehat selalu, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siwa. Ya, terima kasih. Ya, 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 sampai jumpa. Oke, silakan. Masih udah kelar ya? Ya. Tadi kita lanjut dulu ya. Ya. Oke, kembali lagi untuk pemanggilan dia sudah selesai. Karena 2020 kali ini gue mau buka jadi jadi kita di sini mau langsung tentang vaksin. Ada yang udah tahu vaksin itu apa? Betul. Gampang ya. Tadi selama di kelas kalian tahu nggak fungsinya vaksin itu apa sih di sebuah bahasa pemrograman? Kenapa sih kita butuh vaksin? Bagi negara. Ada lagi? Betul, biar bisa kali aja ketiknya nggak usah banyak kali gitu ketiknya. Apalagi kalau ketiknya sama gitu kan, kalian bisa panggil vaksin terus-menerus gitu, jadi lebih gampang. Dan kalau kalian perhatiin pas pertama kali kalian coding ada tulisannya
main. Nah, main itu salah satu function yang paling sering kalian pakai dan dia langsung dipanggil DC secara langsung. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa buat function kita sendiri? Jawabannya bisa. Nah, kalau kalian bisa modulnya, ada yang belum banyak? Baru semua ya. Pertanyaan berikutnya, ada yang belum nonton? Oke. Gak apa-apa. Aku cuma ngetes aja. Aku mau jelasin seberapa jauh kita bakal menghadapi function ini. Oke. Mereka nggak nih? Kurang besar nggak? Kalau besar bisa maju sedikit nggak apa-apa. Oke, kalau kalian lihat di depan ini salah satu cara contoh kalian mengimplementasikan function. Function itu ada terdiri dari nama, yang square ini nama. Terus kalau yang di dalam kurung, di kanannya, di kanan kalian, berarti ya di kanan kalian, itu namanya parameter. Terus yang di dalamnya, itu berarti program yang akan dieksekusikan ketika function dipanggil. Nah, return ini adalah value atau apapun yang dikembalikan oleh function ketika dipanggil. Jadi contohnya kalau di sini ini ada square kan, terus habis itu dia akan return 6 kali 6. 6 kali 6 berarti kuadrat ya kan. Jadi dikuadratin, terus kita panggil square itu di dalam main. Nah, yang di dalam kurung ini parameternya. Kalau kita kirim dia dari 2, di dalam dia langsung sebagai namanya. Nanti hasilnya kalau misalkan kalian udah panggil kayak gini, misalkan nih kalian tulis di depannya ada parameter square, misalkan dari square sama dengan square sama square dalam kurung 2, berarti nanti variabel square itu bakal bernilai 4 karena dia mereturn dan masuk ke value-nya parameter lagi. Oke, kita langsung aja ke CS. Tadi yang mau ditanya dulu nggak? Kira-kira maksudnya cuma gitu doang sih. Ya. Emang ya? Ayo. Kalau gitu sampai dulu dibenerin. Ya, silakan. Square 2 ini ya. Oke, jadi pengertian dari parameter sama argumen itu bentuknya mirip-mirip. Semua yang di dalam kurung itu yang akan istilahnya pas. Nah, kalau beberapa orang atau beberapa artikel itu nulisnya di dalam itu adalah ini parameter, nilainya argumen. Ada yang tulisnya itu buat coba. Tapi intinya dua-duanya itu pengertiannya dipakai buat yang di dalam kurung. Nah, ini kelihatan gampang ya. Aku nggak tahu di kelas kalian ada apa Pak Dodi contohnya nggak? Kalau misalkan argumennya dinamis, tahu argumen dinamis nggak? Oke, jadi argumen dinamis itu di sini dia cuma tulis ARGS bintang-bintang. Itu artinya dia bisa masukin seberapa banyak bebas terserah dari user dia mau taruh berapa argumen di situ. Nah, kalau misalkan dia itu nanti kamu tahu berarti nanti kalau kalian udah masuk materi pointer nanti berhubungan sama yang namanya pointer. Jadi alat itu nanti jadi array. Nanti bisa dipanggil di dalam fungsinya sebagai array. Kalau kita mau argumen pertama buat apa, argumen kedua buat apa. Dan terus tadi di sini ini ditulis berarti bisa 2,sekian. Itu maksudnya yang dynamic parameter. Ada nanti yang kita. Cuma tenang aja kita nggak bakal pakai itu dulu, kita pakai yang sudah aman aja ya. Oke,
Kalau variabel global sama lokal kalian udah tahu bedanya apa? Global, lokal, variabel. Siapa? Coba. Yang lokal dulu deh. Variabel lokal itu apa? Yang global? Oke, jadi kalau misalkan lokal sama global itu bedanya apa? Kalau variabel global itu berarti bisa diakses di semua fungsi. Kalau lokal berarti cuma bisa di fungsi kedua. Jadi misalkan kalau misalkan kalian tadi masih ingat yang fungsinya di atas? Oh, nih ada contohnya. Nah ini kalau kalian mau inisiasi variabel global, kalian taruh di luar function kayak gini. Kalau kalian mau taruh di lokal, berarti kalian taruh di dalam function. Nah, kalau misalkan kalian taruh di lokal, kalian juga bisa akses si variabel itu di function yang lain. Oke? Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, udah kita lanjut di materi. Ada yang mau ditanya sebelum kita ke TS? Gak ada ya? Ya, rekam ya. Kalau bisa rekamnya dari awal sampai kalian testing sampai akhir. Kalau kalian penasaran fungsinya buat apa, fungsinya buat mencegah kecurangan. Dan kita bisa lihat kalian bisa berjalan atau enggak. Gak ada lagi? Gak ada? Kita tes. Ya, ini tulisannya proses info dikit ya. Beneran ini CS kali ya. Gue yakin mungkin kalian udah jago ya, apalagi masalah induksi ya. Jadi harusnya tenang aja sih. Tadi langsung pantas sih berarti yang C-nya. Oke. Jadi proses F. Berarti E pangkat Biasanya kalian kerjain ini. Berarti Tahu lah ya rumus induksi ya. XP langsung Itu ada rumus-rumusnya. Terus habis itu kalian bikin ini dalam bahasa pemrograman. Terus taruh di function. nggak usah. Kalian bikin function, intinya buat hitung itu. Habis itu nanti di B kalian panggil functionnya aja. Oke? Ini yes. Iya. Oke, ada lagi mau tanya? Ya. Boleh. Jadi buat ini pakai library map. Jangan lupa itu ada X ya. Kalau kalian lihat E itu apa? Ya lo udah kira-kira aku tahunya potensial ya. Ya udah pokoknya. Nanti kalian pakai di head ada function namanya exp dalam kurung. Nah itu buat ganti E. Perkalian pembagian sama persis ya. Kenapa? Kenapa? Langsung EXP aja jawabannya. Ada, jadi ada vaksinnya kok di metode. Kalian coba tampilannya kayak dolar itu pakai metode itu. Jadi di library metode itu ketika kalian memerlukan power sama pangkat itu nanti nggak ada kan, karena pangkat itu pakai power, sama itu pakai net. Jadi gini. Ada mau nanya lagi? Ya. Sorry. Data apa? Ya betul. Jadi kalau SP kan berarti kira-kira bakal koma gitu ya. Jadi kira-kira pakai integer atau flat kalian tentuin.
Kalau dia mau tanyain langsung tanyain ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Satu praktikum kumpulin di meja ya. Kalau mau ke bawah nanti biar manual terus ngomong aja. Jangan lupa OBS-nya di-record ya guys. Jangan sampai dari record sebelumnya lagi.
Oh, jangan lupa kalau main return 0. Jangan lupa. Jangan lupa kalau main return 0. Apakah ada yang butuh bantuan? Ada yang butuh tangan? Serukan sih. Oke, satu lagi. Vaksin harus diletakkan di sebelum naik. Itu aturan pertama. Kedua, kalau lu nggak mau dipakai, berarti harus prototype. Prototype itu semudah lu panggil yang atas ini sesuai di koma. Oke, sama yang ini semuanya 6,8 ya jawabannya sama saya.
lokal daerah. Jadi titik nolnya Bodohnya skripsi saya. jangan lupa Highlighternya di center depan. Kalau gitu. ini bodoh skripsinya. Ini float tapi ini D. Float kan F. Percentage F. Nama gue Kalau ini float, ini kok percentage D. Percentage D kan buat integer. berarti harusnya iya ya. Absensinya lewat kartu praktikum ya. Jadi kalau aku boleh digeser kartu praktikumnya. Oh, kartu praktikum. Info kartu praktikum. Kartu praktikum. Ya, tapi punya saya 3,37 ya. Oh, saya 22 soalnya. Nggak kumpul ya.
bang oh nggak bisa lah baru buat harus apa mau masukin kayak gini mau masukin harus tambahkan ini jadi harus di kurung nah depannya masih menambah fungsi masih apa fungsi lo harus apa harus masuk kayak ini di oh namanya coba lu beda deh ini namanya jadi hasil harus hasil berarti ya nggak harus secondnya lu jadiin hasil jadiin hasil biar nggak dosa yang printnya juga apa oh hasilnya belum define aja hasil oh dia full berapa 6 Format namanya gini kan CSV Kalau mau float ini lagi float hasil ya float hasil itu koma float yang ini lagi yang ini dulu bisa oh iya problem gak bisa lu belum ngedefine hasil makanya pakai value yang ini harusnya hasil sama depan enggak tapi di sini RF Bib. Di sini RF Bit asal kita sama bro